Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan buat kamu di bulan Mei. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan membacakan pesan-pesan buat kamu ya di bulan Mei untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Ambil yang resonate aja. Di sini aku akan tarik 3 kartu dari kartu tarotnya buat kamu. Leo, pesan-pesan untukmu di bulan Mei 2026. As of Wands. Di sini aku melihat ada energi semangat. Mungkin ada tindakan yang akan kamu lakukan. Ada sesuatu yang memotivasi kamu atau menginspirasi kamu untuk melakukan sesuatu yang selama ini mungkin kamu stagnan ya, kamu diem kayak gitu. Kamu diem, kamu stuck, dan akhirnya muncul sesuatu, entah ide, apapun itu, pokoknya ada yang menginspirasi kamu atau memotivasi kamu sehingga kamu melakukan tindakan atau pergerakan di sini. Kemudian aku juga melihat di sini ada kesempatan peluang baru di karir ya, yang muncul secara tiba-tiba. Mungkin tiba-tiba ada yang nawarin kamu pekerjaan, atau tiba-tiba di sini ada yang ngajakin kamu bekerja, bisa juga ya, sesuaikan aja ya. Ada peluang kesempatan kerjaan di sini baru. Kalau kamu yang mungkin nggak dapat pekerjaan, nggak ada pekerjaan, mungkin di sini akan ada pekerjaannya, peluang atau kesempatan pekerjaan buat kamu. Kemudian kita lihat lagi. Ada Seven of Pentacles. Kamu akan memetik dari hasil kerja keras kamu, kesabaran kamu akan terbayar di sini ya. Oke, kamu akan panen di sini yang aku lihat hasil dari apa yang kamu tanam ya. Bisa ini kalau dari pekerjaan ya, apa yang kamu kerjakan sebelumnya gitu ya, akhirnya kamu panen gitu ya. Ada juga dalam satu keadaan, kondisi tertentu bisa yang selama ini kamu cukup sabar, kamu udah sabar menunggu atau menanti, bisa ya, dan akhirnya kamu akan memetik dari buah kesabaran kamu ya, apapun itu dalam konteksnya apa. Yang jelas kesabaran kamu di sini akan terbayar ya, kamu akan memetik dari buah kesabaran kamu itu, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini yang aku lihat, kalau kamu mempunyai usaha bisnis sendiri ya, ini bukan waktunya untuk menyerah, walaupun apa yang kamu kerjakan saat ini belum terlihat hasilnya ya. Bukan ini tidak ada hasil, tapi kamu masih perlu bersabar gitu, butuh kesabaran. Nah, untuk di sela-sela seperti ini, kamu evaluasi kembali kerjaan kamu, evaluasi ulang lagi ya, teliti kembali gitu. Barangkali ada hal-hal di sini yang perlu kamu perbaiki kayak gitu ya, atau mungkin kamu perlu merubah seperti itu ya. Bukan tidak ada hasil, tapi belum gitu. Jadi kamu harus bersabar, masih harus menunggu, karena semua kan butuh proses ya, nggak langsung gitu. Apalagi di sini ada Ace of Wands. Kalau misalkan, apalagi kalau pekerjaan kamu ini baru-baru kamu kerjakan ya di tahun ini, karena aku melihat di sini hasil yang kamu ingin lihat itu nggak bisa langsung instan ya. Mungkin menunggu paling tidak satu tahun lah kayak gitu, 7 bulan sampai 1 tahun gitu ya, tidak langsung cepat gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Gak instan, kamu butuh kesabaran, kamu butuh merawatnya, istilahnya tuh kayak gitu. Kamu butuh memupuknya, nah istilahnya tuh gitu. Baru kamu akan benar-benar memetik hasilnya.
Kemudian di sini ada Ace of Pentacles. Wow, ini kabar bagus juga ya di keuangan. Mungkin akan ada pemasukan tambahan, income tambahan bisa untuk beberapa orang. Bisa ini dapat bonus, gaji tambahan, atau mungkin ada pekerjaan sampingan. Bisa kamu dapat pekerjaan sampingan, pekerjaan baru gitu, dan hasilnya lumayan ya. Jadi kamu nggak cuman punya kerjaan sendiri, tapi juga ada sampingan lain gitu, bisa seperti itu. Dan seperti yang bilang tadi juga, untuk beberapa orang ini fix ya, kamu dapat kerja baru di sini kalau yang tidak dapat pekerjaan, dan ini bisa bertahan jangka panjang gitu. Atau kayak hasilnya itu loh ya, hasil mungkin dari gaji atau apa, itu sesuai yang kamu inginkan gitu loh, kayak memenuhi ekspektasi kamu atau memenuhi kebutuhan kamu gitu loh. Bisa bertahan jangka panjang atau kayak bisa memenuhi kamu gitu, memenuhi kebutuhan kamu gitu ya. Tawaran pekerjaan baru, peluang kesempatan pekerjaan baru gitu, ini menjanjikan gitu loh, pekerjaannya tuh menjanjikan banget gitu. Oke. Dan sudah terbukti memang tempat pekerjaannya itu juga bagus gitu loh. Oke. Kemudian kita lihat di sini Angel Answer, ini menjawab pertanyaan kamu, apapun yang kamu tanyakan, atau bisa juga menjadi pesan, saran, nasihat untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Leo. Kompromis, bekerja sama, ya kan? Bisa ini kerja sama, kontrak kerja baru, menandatangani kontrak baru, atau bisa juga kamu diajak kerja sama teman kamu, kenalan kamu, siapapun itu ya, di dalam menjalani hubungan bisnis atau kerja bisa. Dan aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang kompromi ya. Kompromi ini bisa juga dalam hubungan yang dimana mungkin akan ada kesepakatan antara kamu dengan pasangan kamu ya. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum, mungkin kalian bercerai atau apa gitu ya, nah di sini akan ada hasil yang seperti kamu inginkan ya, seperti itu ya. Jadi ada keadilan gitu loh untuk kamu, seimbang, adil gitu loh. Kemudian aku juga ngerasa ini kesepakatan ini bisa juga kalau yang dalam proses perceraian tuh ya, pokoknya hasilnya tuh adil gitu, seimbang. Kalau kamu menginginkan misalkan nih harta apa gono gini kayak gitu ya, nah ini juga kamu dapat gitu loh ya, pokoknya sesuai dengan kesepakatannya gitu loh ya, adil pokoknya di sini, hasilnya tuh seimbang gitu, jadi nggak berat sebelah gitu, nggak ya, seperti itu. Tapi ada juga di sini yang aku merasa kompromi ini adalah kesepakatan antara kamu dengan pasangan, yang dimana mungkin kalian kembali bersama, tapi ada satu kesepakatan yang dimana entah kamu atau pasangan kamu kayak bilang jangan diulang lagi ya, kalau diulang lagi aku nggak mau begini-begini ya, istilahnya tuh kayak gitu ya. Ada sesuatu kayak seseorang yang punya perjanjian atau syarat gitu loh, kalau ingin bersama lagi ya jangan begini, jangan begini, nah istilahnya tuh kayak gitu. Apapun itu, yang jelas di sini ada kejujuran, karena kesepakatan ini juga berdasarkan kejujuran, keterbukaan gitu loh, intinya keinginan kamu apa, keinginan pasangan kamu apa, dan kalian menyetujui bersama gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi ada kabar bagus juga, karena di sini aku melihat dengan adanya Ace of Pentacles ini bisa kayak hubungan baru gitu loh, hubungan yang diperbaiki, dan ini lebih nyata, real, solid gitu ya, seperti itu. Apapun itu di sini. Oke, kemudian kita lihat lagi dari asmaranya untuk yang single dulu di sini. Jadi kalau misalkan kamu lagi bertanya nih apakah dia kembali, nah ini ada nih kompromi nih, ini ada, dia akan kembali.
ya. Karena tadi aku juga bilang ini sebagai jawaban ya dari pertanyaan kamu atau sebagai pesan, saran, nasihat buat kamu gitu ya. Nah, kalau misalkan pertanyaan kamu tentang seseorang ya, apakah dia akan kembali sama kamu, apakah dia akan menghubungi kamu, ya jawabannya ya. Gitu. Dengan syarat tertentu di sini, mungkin kalian akan ada perbincangan tertentu di sini. Oke, untuk sang single di sini. Wah, soulmate, kamu bertemu dengan soulmate kamu. Yes, this is soulmate, ya kan? Untuk kamu yang single, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Bisa jadi yang seperti yang bilang tadi, ya, hubungan awal baru yang ternyata soulmate kamu ini adalah mantan kamu yang kembali, seseorang yang kembali ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu. Kamu udah lama menunggu, bisa juga itu konteksnya, ceritanya begitu. Bisa juga ini orang baru ya, untuk beberapa orang kamu akan bertemu dengan orang baru, soulmate kamu yang memang dia soulmate gitu ya, soulmate, pasangan jiwa kamu, soulmate kamu gitu ya. Jadi untuk yang single, siap-siap, kamu akan bertemu dengan pasangan kamu, pasangan soulmate kamu ya. Ada kecocokan di sini, chemistry-nya juga dapat ya. Soulmate ini hubungannya garingan ya, nggak berat. Jadi kamu memahami dia memahami kamu, dia sayang kamu sayang dia, kayak gitu ya. Ada kesamaan di situ. Apalagi di sini ada kompromi ya, keseimbangan gitu ya. Soulmate itu kan energinya selaras, seimbang gitu, stabil gitu ya. Jadi dua-duanya ini memang kalian dalam titik yang sama gitu. Oke. Dia akan memahami kamu, mengerti kamu. Kalau kamu bertanya tentang perasaan dia, apakah cinta sama kamu? Iya, kamu sama dia, cinta sama kamu cinta sama dia gitu. Oke, dan ada kesamaan di sini, kecocokan di sini antara kamu dengan orang ini. Entah dari minat dia, hobi dia, apapun itu gitu. Karena biasanya kalau soulmate itu cocok ya dalam hal apapun gitu. Contoh, walaupun dia cowok ya, kamu perempuan. Mungkin kamu suka bunga, bisa saja dia itu juga suka gitu. Mungkin dia suka berkebun, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Jadi kalian bisa nanam bunga bareng, nah istilahnya tuh kayak gitu, lebih ringan gitu. Atau kamu suka baca novel nih, buku yang romantis, novel yang romantis, nah mungkin dia juga, nah istilahnya itu kayak gitu. Kemudian kita lihat yang berpasangan. Getting to know each other. Oke, yang berpasangan di sini aku merasa mungkin kamu butuh jujur dan terbuka satu sama lain, karena di sini ada word waiting for. Word waiting for ini kamu dengan pasangan ini kayak belajar gitu loh untuk mengenal satu sama lain. Kalau ada masalah-masalah, problem itu kalian harus belajar dari sana dan bertumbuh bersama kayak gitu loh. Ya, di sini energi seseorang yang baru ingin mengenal satu sama lain gitu loh. Maksudnya gini, hubungan kamu mungkin bukan hubungan baru ya, hubungan kamu mungkin hubungan lama, tapi kayak kamu itu belum cukup mengenal siapa pasangan kamu dan pasangan kamu belum cukup mengenal siapa kamu gitu loh. Makanya di sini kayak harus adanya kejujuran atau keterbukaan gitu. Jadi kalian harus belajar di sini untuk bertumbuh bersama, untuk memahami satu sama lain, mengerti satu sama lain gitu ya, atau mengenal satu sama lain gitu. Ya, dan ini butuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu tuh kalian baru bisa sama-sama mengenal satu sama lain. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Jadi gini, di dalam konteks hubungan, kalau kalian di awal pertemuan atau di awal pacaran itu kan belum benar-benar mengenal ya, baru setengahnya aja atau berapa persen doang gitu loh. Nah, perkenalan yang sebenarnya itu ketika kalian sudah menjalani hubungan lama gitu ya, karena seiring berjalannya waktu itu baru kebuka siapa pasangan kamu, siapa kamu ya, pasangan kamu baru tahu siapa diri kamu ya, kamu juga baru tahu siapa pasangan kamu kayak gitu istilahnya. Nah di sini tuh kayak gitu. Jadi hubungan kalian tuh berproses. Tapi kalau kalian tidak berusaha untuk jujur
dan terbuka tentang siapa kamu dan tidak jujur terhadap pasangan kamu, itu kalian tidak akan bisa mengenal satu sama lain. Hubungan kamu nggak akan bisa lebih dekat lagi gitu loh, karena ada sesuatu yang sepertinya tuh beda, jauh gitu loh. Kamu berpasangan, punya pasangan, tapi seperti kayak asing, orang asing gitu loh, karena kamu nggak benar-benar mengenal pasangan kamu gitu. Begitu juga pasangan kamu. Makanya di sini membutuhkan kejujuran atau keterbukaan gitu. Kamu harus kalau kamu misalkan punya masalah apa, unek-unek apa, ya kamu harus jujur sama pasangan kamu, ngomong sama pasangan kamu gitu. Jangan diem doang gitu kan, karena orang itu kan nggak bisa ya tahu apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Maunya kamu gimana itu kan nggak bisa ditebak gitu loh. Kan di sini harus jujur dan terbuka. Dan aku melihat pasangan kamu ini cukup sabar sebenarnya, cukup sabar ya, karena dia ingin mengenal kamu lebih jauh. Jadi dia sabar dengan menunggu kamu mungkin untuk lebih terbuka dulu kayak gitu, seperti itu. Oke. Jadi hubungan yang berproses gitu loh, hubungan yang pelan-pelan berproses atau bertumbuh gitu. Karena dia juga kayaknya nggak pergi gitu loh, ya pasangan kamu ini kayaknya juga nggak pergi gitu. Walaupun kamu mungkin terlihat agak sedikit sulit ya untuk dipahami dia, tapi orang ini sabar gitu, nggak pergi gitu, nggak ninggalin kamu, nggak menghindar gitu, tapi kayak lebih ya mungkin dia butuh waktu, nah kayak gitu loh. Justru bagus di sini. Divine timing, butuh kesabaran atau butuh waktu untuk kalian itu belajar mengenal satu sama lain gitu. Tapi kalau kalian mau benar-benar saling terbuka, memupuk hubungan ini hubungan kamu bisa growth gitu. Karena ini sudah real ya, sudah pasti gitu loh. Pasangan kamu bukan pasangan yang cuman singgah sebentar gitu, enggak gitu loh. Dia orangnya serius gitu, makanya juga mau belajar untuk memahami kamu gitu, mengerti kamu, mencoba mengenal kamu kayak gitu di sini. Gitu. Oke, makanya di sini kamu nggak usah takut untuk jujur dan terbuka gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Dan ambil yang resonate. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.